Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menaikkan rotasi jabatan 328 perwira tinggi di lingkungan TNI. Menariknya, dalam mutasi perwira tinggi kali ini ada 3 mantan komandan Pas Pampres yang dipromosikan untuk mengisi jabatan strategis level bintang 3. Belum lagi nama menantu Menko Marves Luhut Panjaitan, Maijen TNI Maruli Simanjuntak yang diangkat menjadi Pangkostrat turut menuai sorotan. Apakah nuansa politis sudah lumrah menjadi faktor penentu melesatnya karir seorang perwira di TNI? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi. Selamat sore Mas Bobi. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE Anton Ali Abbas. Selamat sore Mas Anton. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Mas Bobi terlebih dahulu sebagai mitra kerjanya TNI. Mas Bobi, Panglima TNI melakukan mutasi 328 perwira tinggi. Kalau kita lihat dari 328 itu 3 perwira Angkatan Darat yang dimutasi yaitu Maijen Maruli Simanjuntak, Maijen TNI Nyoman Cantiasa, Maijen TNI Agus Subianto didapuk mengisi jabatan baru. Apakah kemudian Komisi 1 melihat mutasi perwira tinggi ini sebetulnya demi menghindari penumpukan perwira di tubuh TNI, Mas Bobi? Ya, kalau kita lihat kan sesuai dengan Perpres 66 tahun 2019 itu kan sudah diantisipasi kiranya waktu pada saat itu kan ada sekitar penumpukan 300 perwira dan hampir 60 jenderal bintang 1 ke atas. Nah, oleh karenanya dengan adanya pengembangan struktur organisasi akan diharapkan di akhir tahun 2024 masalah penumpukan perwira ini sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya ya kami juga menyambut baik adanya rotasi dan mutasi, termasuk juga kan ada 60 pos baru kalau tidak salah dengan adanya pengembangan organisasi ini, sehingga nantinya masalah penumpukan yang sudah diprediksi dari tahun 2019 ini, karena kalau tanpa pengembangan organisasi ini bisa diprediksi bahwa tahun 2027 itu bisa ada 300 perwira menganggur. Tetapi dengan adanya Perpres ini dan sekarang sudah mulai diisi jabatan-jabatan tersebut, ya semoga sesuai target nanti tahun 2024 sudah tidak ada lagi jenderal atau perwira menengah yang menganggur gitu. Oke, artinya mutasi ini memang menjadi pemecah kebuntuan dari penumpukan perwira di tubuh TNI begitu ya, kalau menurut Komisi 1 ini merupakan langkah yang baik untuk menjadi pemecah kebuntuan tersebut. Nah, saya mau tanya ke Mas Anton. Mas Anton, kalau analisa Anda ini bagaimana melihat mutasi di tubuh TNI? Kita melihat 3 perwira di Angkatan Darat ya yang menempati jabatan baru. Ini menandakan bentuk regenerasi di Angkatan Darat, Mas Anton? Iya, pertama kita bisa lihat di 2 hal. Bahwa kalau misalnya mutasi terakhir ini 325 yang dapat mutasi, ini jelas ada konsekuensi dari pemekaran tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Bobi, karena ada 28 pos baru sebagai konsekuensi dari Perpres baru. Itu satu. Memang ini konsekuensinya apa artinya? Ini artinya birokrasi TNI ini semakin gemuk. Gitu. Memang ini adalah solusi yang selalu dilakukan oleh TNI ketika menyiasati penumpukan perwira. Gitu. Jadi solusinya selalu adalah pemekaran, dan pemekaran. Kita lihat trennya. Yang kedua adalah regenerasi. Gitu. Kenapa? Karena Pak Nyoman Cantiasa angkatan 90, Akmil 90, lalu Agus Subianto Akmil 91, dan Pak Maruli Akmil 92. Ini sudah menempati posisi bintang 3. Gitu. Harapannya memang ada regenerasi. Walaupun gitu, ini tidak serta-merta akan menjadi solusi, akan mengakhiri penumpukan. Kenapa? Karena kan yang di atas masih ada. Gitu. Jadi tanpa ada kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh Panglima TNI dan juga nanti dibantu oleh Kepala Staf, maka tetap saja penumpukan ini akan selalu terjadi. Gitu. Jadi harus ada, ketika ada regenerasi, harus ada kebijakan tambahan. Gitu. Salah satunya adalah bagaimana misalnya Mabes TNI dan Mabes Angkatan itu menerapkan secara konsisten terkait MPP, masa persiapan pensiun. Oke, saya mau tanya ke Mas Bobi. Mas Bobi, mutasi ini sebetulnya kemudian membuat organisasi TNI menjadi lebih gemuk dan ini solusi klasik yang memang selalu dijalankan oleh TNI. Tapi kalau tidak ada jalan keluar ataupun solusi jangka panjang seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Anton, maka persoalan penumpukan perwira ini akan terus terjadi. Ini bagaimana tanggapan dari Komisi 1, Mas Bobi? Jadi sebenarnya kan ini sudah diantisipasi baik dari pengembangan struktur organisasi dan juga peningkatan anggaran. Jadi alokasinya untuk
mengisi jabatan-jabatan baru ini kan sudah ada. Dan memang kalau kita lihat ini kan penumpukan di perwira menengah. Jadi solusinya itu bukan hanya jangka pendek dengan menambah struktur organisasi baru. Ini juga dilihat bahwa TNI ini kira-kira 0% pertumbuhannya. Jadi artinya prajurit dan perwira itu dengan yang masuk dengan yang keluar itu sudah hampir 0%. Ini kan berbeda misalkan contohnya di personil di kepolisian, ini kan ada penambahan personil. Nah ini semua selain untuk menjawab dinamika pertahanan regional dengan eskalasi keamanan di Laut Cina Selatan, misalkan dengan kesiapan untuk perang non konvensional, ini selain kebutuhan organisasi juga sebenarnya secara ideal kalau kita lihat rasio antara jumlah prajurit dan juga masyarakat dan luas wilayah sebenarnya masih sangat kurang. Tapi ini saya rasa sebagai solusi jangka pendek ini sudah cukup baik lah, sudah diantisipasi paling tidak. Kalau menurut Komisi 1 sebagai solusi jangka pendek ini sudah cukup baik dan juga diapresiasi. Ini memang mitra Komisi 1 kepada TNI ini sekali ya, mesra sekali hubungannya. Sampai mengatakan bahwa itu solusi jangka pendek yang sudah cukup baik. Nah saya mau tanya ke Mas Anton, kita fokus ya dengan mutasi yang ada di tubuh Angkatan Darat. Saya mau tanya bahwa penunjukan Agus Subianto sebagai Wakasat dan juga Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat. Saya mau tanya kepada Mas Anton, apakah kemudian faktor politis lebih kental ketimbang melihat kapabilitas dan juga rekam jejak kedua orang ini? Mas Anton. Pertama itu saya gini, ada kesan bahwa presiden, karena presiden yang harus menyetujui ya pengangkatan untuk naik kepangkatan di panglima di perwira tinggi gitu. Jadi memang ada kesan yang tidak bisa dihindarkan bahwa mereka yang mendapat promosi kali ini itu dekat dengan presiden atau presidenmen gitu. Ini fenomenanya kan bukan fenomena baru. Ketika di era Soeharto kita mengenal ada Pak Trisutrisno juga adalah mantan ADC, lalu juga Pak Wiranto juga mantan ajudan, lalu di Pak SBY di tahun 2008 bahkan Pak Erwin Sujono jadi Pangkostrat, lalu Pak Pramono Edi jadi Danjen Kopassus pada saat yang bersamaan gitu. Keduanya adalah ipar gitu ya. Nah ini memang ada kesan yang tidak bisa dihindarkan. Tapi harus dilihat juga bahwa apa yang kalau kita melihat rekam jejak dari Pak Agus Subianto, lalu juga Maruli Simanjuntak, sebenarnya tidak ada masalah dengan mereka. Mereka sudah memenuhi kalau kita lihat terkait dengan tour of duty, tour of area. Lalu juga dengan rekam jejak karir mereka dari satuan apa dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Bahwa yang selalu menjadi sorotan adalah karena mereka pernah gitu menjabat di lingkungan istana. Itu saja. Tapi kalau misalnya karir itu sejauh yang saya lihat, misalnya Pak Maruli gitu ya. Pak Maruli hampir jarang dia mendapatkan posisi yang hanya sekitar batu loncatan. Lihat di kasus di Kodam Udayana misalnya, dia menjadi Pangdam, itu sekitar 14 bulan. Lalu jadi ada periode yang cukup panjang, gitu, dia di atas 9 bulan beliau menjabat. Itu juga Pak Agus Subianto. Jadi tapi ada kesan bahwa aspek politik ikut bermain, ya itu tidak bisa dihindarkan karena memang presiden yang harus menyetujui usul pengangkatan yang dikeluarkan oleh Wanjak. Saya mau tanya ke Mas Bobi. Mas Bobi, kalau tadi dikatakan oleh Mas Anton fenomena presidensimen itu sudah lumrah terjadi dari zaman-zaman dulu. Presiden-presiden sebelumnya juga banyak mengangkat perwira-perwira di jabatan strategis, orang-orang yang pernah ada di sekitarnya. Dan ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi melihat apa yang dilakukan kepada Pak Agus Subianto menjadi Wakasat dan juga Pak Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrat. Tapi kemudian Komisi 1 apakah kemudian tidak merasa bahwa ini akan berdampak buruk kepada psikologis prajurit? Ada kesan demoralisasi nantinya kepada para prajurit, mereka merasa bahwa kalaupun karir kami bagus tapi kami tidak pernah melayani presiden, kemudian kami tidak punya kesempatan untuk melesat karirnya. Mas Bobi. Ya saya rasa kan ini kan dalam suatu pencapaian karir ini kan sebenarnya sama seperti di lembaga swasta ya. Ada subjektivitas dan objektivitas. Kalau kami di parlemen yang kami anggap ada subjektivitas dan juga ada unsur politis itu ya kalau parlemen ikut campur dalam proses politiknya. Contohnya dalam fit proper dengan Panglima. Tetapi kalau pengangkatan di bawah Panglima TNI saya rasa masih dalam kerangka objektif. Kenapa? Kan ada Wanjakti di situ yang memang tugasnya secara profesional jelas. Sama kalau misalkan kita
di BUMN itu ada fit proper untuk direksi, tetapi kalau untuk manajemen itu assessment test. Kalau assessment test itu kan ada dia jejak rekamnya harus ini dulu, nggak bisa loncat langsung begini. Tetapi kalau fit proper dengan subjektivitas, itu ada kepantasan, ada mungkin ada kedekatan, mungkin ada hal lainnya. Ini yang kalau menurut saya kalau di level di bawah Panglima TNI saya rasa masih profesional lah. Karena kalau tidak profesional ya bagaimana melewati proses Wanjakti. Karena kan itu tadi disampaikan Mas Anton untuk dan Pak Andi, kalau untuk jabatan A itu harus ada prerequisite-nya. Dia pernah di A, B, C, D. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang sudah jelas. Mas Bobi, tapi ini 3 mantan komandan Pas Pampres mendapatkan jabatan strategis, artinya faktor kedekatan kepada presiden itu menjadi faktor tambahan atau faktor plus yang sangat diprioritaskan kan? Enggak, kalau menurut saya, karena itu tadi konteksnya kan masih profesional, kedekatan itu kan sangat subjektif. Kalau mau dibilang dekat, dalam kita list saja menjadi Pangkostrat dulu, ada Pak Riamizar Triakudu, dia mantu wakil presiden. Ada Pak Agus Wirahadikusuma, dia itu adalah ponakan. Ada Pak Erwin Sujono, ada Pak Pramono Edi, itu adalah ipar Pak SBY. Itu jelas ada hubungan keluarga. Dan itu sudah dilihat tidak ada masalah dalam rangka penilaian kinerja. Mereka semua baik semua. Jadi kalau misalkan sekarang untuk menjadi top itu harus menjadi dan Pas Pampres, saya rasa tidak juga. Sudah pasti kan mereka di dalam era Pak Jokowi ini tidak ada yang relatif family dengan Pak Presiden. Jadi saya rasa masih dalam kerangka objektif itu, tidak ada subjektivitas kedekatan. Masih dalam kerangka objektif dan profesional, Mas Anton, kalau menurut Mas Bobi sebagai mitranya TNI. Tapi saya mau tanya, menurut kacamata Anda, analisis Anda, apakah dengan diangkatnya 3 mantan komandan Pas Pampres dan ini sudah menjadi fenomena President's Man sekian lama, bukan hanya dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, mengangkat orang-orang dekatnya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, apakah itu akan berpengaruh kepada psikologis perwira di tubuh TNI? Apakah mereka kemudian akan semakin mempertanyakan bahwa kalau kami tidak pernah melayani presiden, kami tidak punya kesempatan yang sama meskipun kami lebih berprestasi dibandingkan dengan orang-orang ini? Bagaimana jawaban Anda, analisa Anda, Mas Anton? Ya, bahwa gini, ketika dalam promosi terutama untuk perwira tinggi tentu rekam tour of duty, tour of area itu menjadi salah satu faktor. Dan ketika dia pernah punya kesempatan bekerja dengan presiden, tentu juga itu menjadi salah satu faktor. Tapi itu bukan menjadi penentu. Kenapa? Karena tidak semua yang tercatat pernah menjadi komandan Pas Pampres itu sampai ke level bintang 4. Itu hanya ada beberapa, yang namanya Pak Endriartono Sutarto, sama yang kedua Andika Perkasa. Jadi tidak ada jaminan sebenarnya ketika ini promosi akan lancar-lancar. Jadi sekalipun saya bekerja di lingkungan Pas Pampres, ada yang pensiun di bintang 2, ada yang pensiun di bintang 3, ada yang bisa mencapai top level. Jadi tidak ada jaminan karena memang ketika dalam proses Wanjakti itu sangat dinamis. Lagi-lagi bekerja dengan presiden tidak menjamin bahwa dia akan dapat promosi yang lancar. Itu kalau kita lihat rekam jejak dari mantan-mantan dan Pas Pampres membuktikan seperti itu. Jadi memang tidak otomatis mereka akan sampai langsung melesat dari bintang 4. Jadi mereka sekalipun ini sekarang posisi di bintang 3, apakah mereka nanti akan menggantikan Pak Dudung, itu juga belum tentu. Karena bisa siapapun. Karena ketika pemilihan untuk sebagai seorang kepala staf itu akan semakin banyak pertimbangan, semakin kompleks. Bagaimana tadi ucapan Mbak Rifana, jangan sampai misalnya ini menyebabkan demoralisasi prajurit dan lain-lain. Justru itu kita akan menyoroti misalnya ini jelas politisasi. Kalau dari dan Pas Pampres itu misalnya dia hanya menjabat 1 bulan 2 bulan langsung loncat kepangkatan, loncat jabatan. Nah itu baru kita akan bilang ini adalah politisasi. Artinya orang-orang yang sekarang mendapatkan jabatan-jabatan strategis itu sudah melewati proses sesuai waktunya, begitu Mas Anton? Tidak ekspres, tidak instan begitu? Saya belajar. Kita melihatnya bahwa TNI kan memang harus didorong untuk lolos profesional. Jadi dalam sebuah jabatan itu harapannya minimumnya adalah 9 bulan. Jadi dia bisa do something. Jadi ada penyesuaian, lalu dia bisa menyiapkan program dan melaksanakan program. Kalau dia hanya dalam waktu 1-3 bulan itu tentu saja kita akan bisa menduga dia hanya untuk mencari untuk bisa naik pangkat lalu bisa dapat promosi tambahan. Ketiganya ini kita bisa lihat apakah mereka melakukan itu semua. Jadi lagi kita bisa melihat apakah ini ada politisasi atau tidak, bahwa kedekatan mereka atau mereka pernah bekerja sebagai
Komandan Pas Pampres adalah salah satu faktor, tapi itu bukan menjadi faktor yang penentu utama. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Bapak-bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi dan Anton Ali Abbas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE. Kita ke Mas Bobi dulu, nanti saya baru ke Mas Anton. Mas Bobi, ini kita secara spesifik ya membahas soal Pak Maruli Simanjuntak, menantunya Pak Luhut. Ini posisi Pangkostrat sudah cukup lama kosong ya. Sampai kita juga bertanya-tanya kenapa harus selama ini kosong dan akhirnya diisi oleh Pak Maruli Simanjuntak setelah spekulasi kemudian beredar kemana-mana begitu ya. Apakah kemudian Komisi 1 menilai ada tarik-menarik sekian lama negosiasi politik dalam pengisian jabatan Pangkostrat ini? Saya rasa enggak lah. Kalau dilihat dari listnya kan kita lihat kalau tidak salah pernah ada juga kosong sampai 10 hari itu. Mungkin kalau nggak salah di zamannya Pak Erwin Sujono kalau nggak salah. Jadi ya mungkin Wanjaktinya ini lagi kena PPKM kali. Jadi mungkin rada lama. Tapi saya rasa apa yang sudah ditunjuk sekarang itu sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi dan juga tidak terlalu relevan kosongnya itu. Kenapa? Karena utamanya kan Pangkostrat itu kan perintah presiden. Jadi dia memiliki garis komando ke presiden juga. Oke, artinya tadi Anda mengatakan bahwa ada Pangkostrat yang lama tidak diisi selama 10 hari, tapi ini udah berbulan-bulan Mas Bobi. Dan Anda sempat juga bulan kok. Ya, itu berbulan-bulan. Itu tidak menjadi pertanyaan ya kosong untuk Komisi 1? Nggak masalah itu. Oke, nggak ada masalah. Saya mau tanya ke Mas Anton. Mas Anton, kosong hampir 2 bulan tidak ada masalah kalau menurut Komisi 1. Apakah Mas Anton juga mencium adanya tarik-menarik negosiasi politik yang memang cukup lama penentuan kursi jabatan Pangkostrat ini yang akhirnya diisi oleh Pak Maruli Simanjuntak? Ya, memang 2 bulan yang rangkap jabatan dilakukan oleh Kepala Staf Jenderal Dudung itu memang adalah yang pertama, jadi memang yang paling panjang ya. Itu memang lalu kesan bahwa ada tarik menarik itu kemudian tidak bisa dihindarkan, karena kita pun bertanya-tanya sebenarnya, apakah memang stok calon yang memang qualified untuk menduduki Pangkostrat, apakah memang sangat sedikit? Kan ini bahwa stoknya kan ada banyak, mulai dari bintang 2 sampai bintang 3, karena Pangkostrat bisa diduduki oleh seorang yang berpangkat legend ataupun juga majen promosi. Itu memang kemudian kesan bahwa ada tarik menarik itu tidak bisa dihindarkan. Jadi kita juga memang publik itu bertanya-tanya kenapa kemudian untuk jabatan strategis gitu ya seorang Pangkostrat itu Wanjakti harus menunggu lama. Apakah memang ada usul yang ditolak presiden atau ada memang rapatnya alat, kita tidak pernah tahu. Mengingat memang proses Wanjakti itu memang sangat tertutup. Gitu. Jadi publik memang tidak pernah tahu gitu bagaimana prosesnya, ataupun misalnya kenapa Pak Maruli yang dicalonkan, apakah memang ada calon lain yang dicalonkan lalu kemudian diajukan kepada presiden, kemudian presiden memilih Pak Maruli, kita publik tidak pernah tahu gitu bagaimana proses dari Wanjakti, karena memang proses Wanjakti sendiri tertutup. Saya pikir seperti itu Mbak dugaannya. Oke, Mas Bobi, kalau tadi menurut Mas Anton bahwa ini adalah yang terlama begitu ya. Apakah kemudian ada calon lain yang diajukan dalam proses di Wanjakti kemudian ditolak oleh presiden? Mungkin dari Komisi 1 tahu bocorannya sedikit Mas. Apakah memang satu-satunya nama itu Pak Maruli atau memang ada nama lain yang kemudian diajukan presiden kemudian dipilih salah satu, atau memang sangat sulit sekali untuk mencari perwira di TNI Angkatan Darat untuk memenuhi jabatan Pangkostrat, Mas Bobi? Jadi ini memang yang terlama, karena sebelumnya itu di zaman perpindahan dari Pak Mulyono ke Pak Edi Rahmayadi itu dari 15 Juli ke 25 Juli kalau nggak salah, itu 10 hari. Nah itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Anton, proses di Wanjakti itu kan tertutup dan memang secara konstitusi dan juga secara tupoksi dari Komisi 1 kan kita juga tidak berurusan dengan Wanjakti, karena itu kan levelnya adalah bukan level politis. Level politis itu kita di Panglima TNI, dan kita lihat juga tidak ada masalah kiranya memang ada suatu hal yang urgent Pangkostrat tidak ada panglimanya, itu bukan berarti komando itu
ada kekosongan. Tidak seperti ada kekosongan misalkan triumvirat terhadap presiden, itu tidak. Jadi buat kami itu bukan hal yang kami spekulatifkan, tidak ada hal yang sangat berbahaya terhadap fungsi komando organisasi militer kita. Jadi ya buat kami ya kalau masih 2 bulan ya ini mungkin rekor terlama, mungkin nantinya kita akan mengaktif untuk berikutnya jangan terlalu lama. Tapi tidak hal yang secara substansi itu berbahaya atau ada suatu hal yang signifikan. Oke, Mas Bobi, terakhir ini kita tahu bahwa Pak Maruli adalah menantunya Pak Luhut Panjaitan. Banyak yang khawatir ini akan berpotensi timbul konflik of interest dan dualisme loyalitas. Tanggapan dari Komisi 1 melihatnya seperti apa, Mas Bobi? Ya itu, kita lihat kalau jabatan Pangkostrat dulu pernah ada Pak Erwin Sujono, ada Pak Edi, itu jelas-jelas ipar keluarga dari Pak Presiden SBY yang masih aktif. Lantas dulu ada Pak Arya Mizard Riyakudu, walaupun Pak Wapres tidak, Wapresnya pada saat itu bukan yang aktif, Pak Tri Sutrisno. Jadi banyak hal yang saya rasa hubungan keluarga sudah dibuktikan dalam jenjang rekam di posisi Panglima Kostrat, mereka tetap bekerja secara profesional. Oke, tetap bekerja secara profesional kalau itu harapannya dari Komisi 1. Mas Anton, terakhir menurut Anda Pak Maruli, menantunya Pak Luhut ini setelah diangkat menjadi Pangkostrat, apakah mampu menjaga monoloyalitas dan tidak terjebak dalam konflik of interest atau memang itu agak sulit begitu? Saya pikir nanti gini, untuk menggerakkan pasukan itu kan memang tidak mudah ya, tidak seperti saat Orde Baru lalu. Jadi ada banyak barrier, ada banyak persyaratan segala rupa gitu. Jadi kalau soal pergerakan pasukan jelas kontrolnya jauh lebih banyak, dan nanti Mas Bobi dan teman-teman juga pasti akan harapannya ikut bisa memonitor lebih lanjut. Kalau sejauh yang saya lihat bahwa kalau TNI biasa sih bergeraknya monoloyalitas gitu, bahwa ada hubungan keluarga, tentu itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Tetapi nanti lagi-lagi sejarah akan membuktikan apakah misalnya seorang Maruli Simanjuntak ini dia punya loyalitasnya bercabang. Jauh yang saya lihat, kalau misalnya ketika beliau bertugas di Pas Pampres misalnya udah 2 kali ada Wadan sama dan Pas Pampres, itu membuktikan beliau monoloyalitas. Makanya kemudian Presiden kembali menyetujui usulan Jakti untuk menunjuk seorang Maruli sebagai Pangkostrat. Waktu yang akan menjawab dan sejarah yang akan mencatat apakah para perwira TNI yang saat ini baru menduduki jabatan-jabatan strategis di tubuh TNI ini mampu menjaga loyalitasnya kepada negara, karena sekali lagi kita akan menghadapi kontestasi pemilu 2024 sehingga loyalitas TNI kepada negara itu sangat dibutuhkan. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Mas Anton Ali Abbas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Selamat sore dan sehat selalu Mas Bobi, Mas Anton. Terima kasih Mbak Rifana, Mas Anton.